Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, kami muliakan nama-Mu saat ini atas segala kebaikan-Mu yang dinyatakan sungguh di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu saat ini. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Kami percaya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan kebenaran firman ini di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Topik tema kita saat ini adalah menjadi teladan. Menjadi teladan itu sesuatu yang menarik untuk dibahas. Mengapa? Karena kebanyakan orang ingin menjadi teladan bagi sesamanya. Dan kita mengharapkan orang lain menjadi teladan bagi sesamanya. Saudara sekalian, jika kita melihat kamus bahasa kita, teladan itu adalah sesuatu yang patut untuk ditiru atau baik untuk dicontoh. Sekali lagi, sesuatu yang patut untuk ditiru atau baik untuk dicontoh. Misalnya, rajin belajar. Rajin belajar itu baik untuk dicontoh, patut untuk ditiru. Jadi sesuatu yang baik untuk dicontoh atau patut untuk ditiru, itu namanya teladan. Dalam kehidupan bergereja, yang sering disebut teladan adalah rajin beribadah, rajin berdoa, dan memiliki mental yang baja. Jika ada orang yang seperti itu namanya dia telah menjadi teladan. Nah, saudara sekalian, apakah saya telah menjadi teladan? Apakah Bapak Ibu saudara sekalian telah menjadi teladan? Itu adalah catatan evaluatif bagi kita, masing-masing kita, melihat diri kita, dan mengoreksi diri kita. Sekarang mari kita perhatikan bacaan kita saat ini. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dalam ayat yang ke-7 disebutkan demikian. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Ini sesuatu yang luar biasa. Mengapa saudara sekalian? Karena jemaat Tesalonika telah menjadi teladan.
Jadi ini adalah jemaat yang ideal, jemaat yang sangat baik untuk ditiru, sangat baik untuk dicontoh, jemaat Tesalonika. Ketika Paulus menulis surat ini terjadi tahun 51 Masehi. Jadi di zaman itu, jemaat ini sangat terkenal, menjadi teladan di wilayah Makedonia dan Akhaya. Saudara, wilayah Makedonia adalah wilayah di sebelah timur laut Yunani. Dan pada zaman itu, Makedonia menjadi salah satu provinsi kerajaan Romawi dengan ibu kotanya Tesalonika. Jadi Tesalonika adalah nama ibu kota provinsi Makedonia ketika Kekaisaran Romawi berjaya kala itu. Sedangkan Akhaya merupakan salah satu provinsi di zaman itu, provinsi dari kerajaan Romawi. Nah, provinsi ini mencakup semenanjung Peloponnesus dan sebelah selatan daerah Yunani. Dari sini kita mengerti betapa luar biasanya jemaat ini. Bayangkan dia terkenal di dua provinsi yang besar ini. Dan jika kita melihat ayat yang ke-8, ternyata bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, ya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman jemaat ini kepada Allah. Jadi jemaat ini benar-benar adalah jemaat yang patut untuk dicontoh. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang dapat kita contoh dari jemaat ini? Apa? Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk melihat ayat 3. Di dalam ayat yang ketiga, Paulus mencatat, sebab kami telah mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara, ada 3 hal yang disebutkan oleh Paulus di sini. Yang pertama, pekerjaan imanmu. Yang kedua, usaha kasihmu. Yang ketiga, ketekunan pengharapanmu. 3 hal ini yang menjadi perhatian Paulus bersama dengan temannya Silvanus dan Timotius. Karena itu dalam ayat yang kedua, mereka mengucap syukur kepada Allah karena 3 hal ini yang mereka temukan di jemaat Tesalonika. Mereka mengucap syukur kepada Allah dan mereka mengingat jemaat ini dan menyebut jemaat ini di dalam doa mereka. Nah, sekarang saudara sekalian, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, teladan di dalam iman. Kita tahu bersama dalam Perjanjian Lama, Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Mengapa Abraham disebut sebagai bapa orang beriman? Karena iman Abraham telah diuji oleh Tuhan dan Abraham lolos dari ujian itu. Apa ujiannya? Abraham ketika dia berusia lanjut, dijanjikan oleh Tuhan mendapatkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi penerusnya, yang akan mewarisi tanah yang Tuhan janjikan. Itu didapatkan di usia yang sudah lanjut, ketika istrinya Sarah telah menopause. Tidak mungkin lagi secara medis mendapatkan anak. Nah, Tuhan menjanjikan itu dan Tuhan menepatinya. Abraham dan Sarah mendapatkan anak dan anak itu diberi nama Ishak. Pada suatu ketika, Tuhan datang menjumpai Abraham dan dia meminta anak itu dikorbankan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Nah, bagaimanakah reaksi dari Abraham? Apakah dia menolak? Menolak anak satu-satunya, anak kesayangannya, anak yang didapatkan di usia yang sudah lanjut itu? Tidak, saudara sekalian. Abraham melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Dia bawa Ishak ke Bukit Moria dan di sana dia siap untuk mengorbankan Ishak. Nah, karena sikap imannya inilah, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai suatu kebenaran. Jadi beriman sesungguhnya melampaui akal budi kita. Beriman berarti berserah sepenuhnya pada Tuhan. Beriman berarti mempercayai kebaikan Tuhan dan karena itu dia percaya sepenuhnya dan mempercayai janji Tuhan itu dan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah,
Jemaat Tesalonika disebut jemaat yang terkenal karena imannya. Itu berarti jemaat ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh percaya pada kebaikan Tuhan. Jemaat ini menjalani kehidupan berserah sepenuhnya di bawah kemahakuasaan Tuhan. Itulah jemaat Tesalonika. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, bagaimanakah cara hidup beriman yang dimaksudkan di sini? Saya mengajak kita untuk melihat dua ayat dalam bagian Alkitab ini. Yang pertama, ayat 6, dan yang kedua, ayat 9. Dalam ayat yang ke-6 disebutkan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Kata lain penurut adalah peniru. Jadi jemaat ini meniru kehidupan Paulus. Jemaat ini meniru teladan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-6 disebutkan, walaupun ada penindasan yang berat, jemaat ini menerima firman Tuhan dengan sukacita. Saya mengajak kita berimajinasi, kalau misalnya kehidupan kita dilanda sebuah penindasan yang berat, ada tekanan kehidupan yang begitu berat, pertanyaan bagi kita adalah, masihkah kita bersukacita di dalamnya? Masihkah kita mempercayai kebaikan Tuhan di balik penindasan yang kita alami, di balik tekanan hidup yang kita alami? Jemaat Tesalonika sangat mempercayai itu. Mereka menjadi penurut Paulus dan kawan-kawannya. Mereka menjadi penurut Tuhan Yesus. Mereka menjalani kehidupan sebagaimana Paulus menjalaninya, sebagaimana Silvanus menjalaninya, sebagaimana Timotius menjalaninya, dan sebagaimana Tuhan Yesus menjalaninya. Jemaat ini mengikuti teladan Tuhan Yesus, teladan Paulus dan kawan-kawannya. Nah, itulah cara hidup beriman yang pertama. Meniru kehidupan Paulus, meniru kehidupan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah dalam menjalani kehidupan kita telah menjadi pribadi yang seperti ini? Ini menjadi catatan evaluatif bagi kita. Yang kedua, ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah, kamu berbalik dari berhala-berhala. Kita tahu bersama, Yunani adalah negeri sejuta dewa. Ada banyak dewa di sana, dan masing-masing dewa memiliki hari ulang tahun, dan itu selalu diacarakan, itu selalu dirayakan. Nah, beberapa orang dari kota Tesalonika mendengar pewartaan Injil yang disampaikan oleh Paulus, Silvanus, dan Timotius. Dan mereka percaya. Mereka meninggalkan penyembahan berhala itu, dan mereka menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Dan itulah cara hidup beriman jemaat. Sekali mereka mengenal Yesus, mereka meninggalkan berhala-berhala. Sesuatu yang selama ini mereka jalani, sesuatu yang selama ini dekat dengan mereka. Mereka tinggalkan semuanya. Dan mereka berfokus kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang kedua, teladan dalam hal berbuat kasih. Itu dapat kita baca di dalam ayat yang ke-9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut. Ya, bagaimana kamu sambut. Jadi pewarta Injil, yaitu Paulus, Silvanus, dan Timotius, disambut dengan baik oleh jemaat ini, diperlakukan dengan baik oleh jemaat ini. Ini adalah tindakan hidup dalam kasih. Jadi teladan yang kedua yang diberikan oleh jemaat ini adalah teladan kasih. Mereka menopang pelayanan dari pewarta Injil, memperhatikan kebutuhan para pewarta Injil. Mereka benar-benar mendukung pewartaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, Silvanus, dan Timotius. Nah, sebagai jemaat, kita harus memiliki sikap kasih yang seperti ini. Di sekitar kita ada pendeta, di sekitar kita ada gembala, di sekitar kita ada evangelis, di sekitar kita ada pastor, di sekitar kita ada pewarta Injil, dan tugas kita sebagai jemaat adalah mengasihi mereka, mendoakan mereka, memperhatikan mereka,
dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Itulah cara hidup dalam kasih, dan para pewarta Injil harus mendoakan warga jemaat agar mereka beroleh kasih karunia Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Itu teladan yang kedua, menjalani kehidupan dalam kasih, saling memperhatikan, saling menopang satu sama lain. Yang ketiga, teladan dalam hal pengharapan. Hal ini dapat kita baca dalam ayat 10 bacaan kita saat ini. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jemaat menantikan kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kedatangan Kristus diyakini itu pasti akan terjadi dan jemaat menantikan itu. Saudara sekalian, ini adalah pengharapan yang luar biasa. Dan karena pengharapan inilah, jemaat setiap hari bersemangat menjalani kehidupan karena mereka yakin Kristus akan datang dan menjemput mereka, lalu membawa mereka ke rumah Bapa. Di sana mereka hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita memahami bahwa ternyata dalam menjalani kehidupan ini, kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa? Karena Dia telah mengerjakan keselamatan kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Mengapa? Karena Yesus Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita, mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Kita dalam menjalani kehidupan ini harus selalu berpengharapan. Mengapa? Karena Kristus telah berjanji, Dia akan datang kembali dalam kemuliaannya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan hidup bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, lalu apa pelajaran yang dapat kita petik dari dalamnya? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, soal iman. Jemaat di kota Tesalonika mengalami penindasan yang berat. Tetapi bagaimana sikap mereka? Bagaimana reaksi mereka? Jemaat bersukacita menyambut, menerima firman Tuhan. Walaupun kondisi hidup mereka mengalami penindasan yang berat, jemaat menerima firman Tuhan dengan sukacita. Perjalanan kehidupan kita tidak beda jauh dengan jemaat di kota Tesalonika. Ada saat kita mengalami masalah, ada saat kita mengalami penindasan, ada saat kita mengalami pergumulan kehidupan. Nah, ketika kita mengalaminya, bagaimana sikap kita, bagaimana reaksi kita? Apakah kita langsung kecewa? Apakah kita langsung berputus asa? Atau seperti apa sikap dan tindakan kita? Belajar dari jemaat di kota Tesalonika, bersukacitalah. Mengapa? Sebab dalam menjalani kehidupan ini engkau tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang akan menuntun menyertaimu. Sebagaimana janji Kristus sebelum Dia naik ke surga. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan, bagaimanakah mental kita ketika kita diperhadapkan dengan tantangan iman? Saya akan memberikan sebuah ilustrasi bagi kita. Ketika dulu waktu masih kecil, ada satu kebiasaan di mana anak-anak kumpul, kemudian membuat bola pasir. Jadi pasir yang ada itu dipadatkan, membentuk bola, dan itu kami gunakan untuk saling melempar satu sama lain. Nah, ketika bola pasir ini dijatuhkan ke lantai, bola pasir ini langsung pecah dan pasir menyebar kemana-mana. Agak berbeda dengan bola basket. Ketika bola basket dibanting ke lantai, bola basket ini semakin melenting tinggi. Bola basket ini tidak hancur. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, bagaimanakah kita menyikapi tantangan kehidupan? Apakah seperti bola pasir yang langsung hancur, yang langsung lebur, ataukah seperti bola basket yang melenting tinggi? Ada banyak orang seperti bola pasir. Ketika diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan,
dia langsung kecewa, putus asa, dan menyesali apa yang sedang terjadi. Sementara yang lain menyikapi tantangan dan pergumulan itu seperti bola basket, dia tidak gampang hancur, tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, tetapi itu dijadikan motivasi bagi dirinya untuk berjalan lebih baik ke depan. Nah, sikap iman yang diinginkan oleh Tuhan adalah seperti bola basket, mental seperti ini ketika diperhadapkan dengan tantangan kehidupan. Yang kedua, soal kasih. Kitab 1 Tesalonika mengajarkan kita, dalam situasi dan kondisi sulit sekalipun, jangan pernah kehilangan kasih terhadap sesama, terlebih terhadap orang yang memberitakan Injil. Yang ketiga, soal pengharapan. Pengharapan itu sangat penting, saudara sekalian. Jemaat mula-mula memiliki kekuatan yang luar biasa, berani berkelahi dengan singa, berani masuk penjara, berani menyongsong kematiannya. Karena apa? Karena mereka punya pengharapan, rumah mereka bukanlah di dunia ini. Rumah mereka adalah rumah Bapa. Ketika Kristus datang kembali dalam kemuliaannya, mereka akan hidup bersama dengan Kristus di rumah Bapa yang dijanjikan itu. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan dalam menjalani kehidupan, ingatlah 3 hal ini. Jadilah teladan dalam iman, dalam kasih, dan dalam pengharapan. Demikian kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin.